Salam hore, Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, mewali malih sareng titiang Kucita Dewi, tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di kediaman seorang pelaku seni yang tentunya mungkin salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, langsung aja kita bakal ngobrol bareng Pak Lola. Om Swastiastu. Aduh, akhirnya. Brekele. Aduh, Niki nak santai ya Niki kayak ampun tuh gak suka. Brekele. Aduh, Niki sampun yang dinanti-nanti netizen Niki. Tolong dong Pak Lolanya kenten. Jadi kekepoan netizen tentang Pak Lola sangat luar biasa. Punapi gatra Niki? Beci sehat. Astungkare, Astungkare mangkinani sehat, keluarga sehat semuanya. Inge. Nah, Pak Lola tiang mereka mau ngajak ngobrol seputaran Pak Lola berkesenian. Tapi sebelum nikah, perkenalkan diri Dumun Mangde Samian Uning. Nama asli Diki ke? Nama asli, nama panggilan, kelahiran, alamat. Oke. Om Swastiastu, semeton sareng sami. Nama titiang IKD Arimbawe. Titiang lahir tanggal 31 Desember 1976 di Desa Kamasan, Kabupaten Klungkung. Titiang anak ke-6 dari 7 bersaudara. Nama panggilan di rumah Kade. Kade. Yeah. Habis itu nama panggung Lola, Long panjang, La panjang. Iya. Lola Tegar Seleng berarti. Lola Tegar Seleng. Dika nama lengkap panggungnya Nama lengkap panggungnya. Oh iya. Yeah. Kelahiran 76. Berarti 76. mungkin Pak Lola usahanya 76 di KTP. Asli? Aslinya 79. Loh, kok bisa gitu? Karena pada saat tiang lahir dicatat oleh ibu tiang. Ditaruh di lemari, kengken kan mirip Bapak Bikul, mirip buku kertasnya hilang. Iya. Akhirnya ya pas masa SD mau tamat, ya semua 31 Desember ikut-ikutan. Jadi siapa KTP-nya lahirnya 31 Desember, pasti jawabannya antara benar dan tidak. Itu, ya. Saya temukan gini, tanggal lahir yang tepat itu pada saat pernikahan. Karena ada salah satu tetangga orang yang mampu mendeloan mulai ketemulah sama ibu, ibu. Oh, kade nak ngepuanang lekat ngajak panak meme. Ngewayang. Ngewayang. Berarti dia tanggal 31 Januari. Setelah itu saya lahir. 1 Februari. Januari tanggal 31. Januari. Berarti saya tanggal 1 Februari. Artinya sebenarnya masih muda. Masih muda 79, cuman ngobani waya gede. Berarti mungkin sekitar 42. Kalau dia nggak pernah menyatakan umur gitu. Oh iya. Nggak pernah dia membantu. Biar awet muda 17 tahun aja dah. Iya. Nah, Pak Lola, balik lagi. Iya. Yang mungkin Ricky menang nering. Nah, sekarang Ricky ring Tegal Tamu. Ya. Mondoknya Merikinge, asalnya kan ring Klungkung. Nah, iya. Nah, yang mungkin ingin tahu Niki sekitar sudah anggap udah 40 tahun Niki dari umur berapa mengawali tertarik dengan seni? Kalau tiang di dunia seni dari SD tiang tidak pernah mengecap dengan seni. Dari SD berkecimpung di pertanian. Ngajak bapak. Memang ada keturunan seni? Kalau keturunan seni ada kakek tiang, habis itu ibu Janger, waktu zaman PKI PNI itu. Iya. Bapak juga kecak gitu. Ketemu ibu sama bapak karena Janger kecak. Zaman partai-partai. Iya. Habis itu tiang di SD ndak ikut nari-nari juga ndak gitu. Berarti enggak ada lah modelnya keseni jalurnya waktu nikah. SD melihara sapi dengan bapak. Habis itu langsung SMP. Nah, SMP tamat adep samping, angon masuk ke Buleleng. Oh, di Buleleng? Buleleng STM Negeri Singaraja. Makanya teman-teman STM Negeri Singaraja yang sekarang menjadi SMK 3. Nika jurusan apa Rika? Otomotif nih, mesin. Otomotif, ya. Mesin. Bengkel waktu berarti. Waktu itu kan ada 2.
STM Singaraja sama STM Denpasar. Iya. Saya di STM Singaraja. Iya. STM Singaraja ngadep sampi angon masuk. Iya. Saya pun masuk keroncongannya yang di kamar. Oh gitu. Keroncongan sapi nih. Keroncongan sampi yang saya pakai sekarang itu memang keroncongan sampi tiang itu. Oh. Yang saya leluhur, yang saya pakai sampai sekarang Iya. itu adalah keroncongan sapi. Sapi memang bener-bener sapi tiang udah. Ini ubah uleng SD berarti. Cuman dulu besar segini. Dulu besar karena jagiran di tiang bawah keroncongan itu ke sebelah rumah yang ada pandai besi. Kan pinjam gerinda. Saya kecilin saya menjadi segini. Padahal tadinya seperti segini besarnya. Untuk bisa kalau untuk besar dipakai kan nggak terlalu bagus. Akhirnya tiang kecilin. Itu memang benar-benar keroncongan sampi. Karena pada saat tiang pulang ke Kelungkung mau nari itu dia masih di kamar, digantung oleh bapak gitu. Yang itu pakai. Bisa dianggap titisan Krishna. Itu juga Pak. Aduh bukan gitu juga. Titisan sampai. Ya. Baik Dumun Niki. Setelah sekolah Dumun Niki SMK nyari otomotif kan tamat Rike. Tapi di STM sudah mulai ada memang darah seninya di sana. Oh mulai tertarik. Tertarik. Berarti Akhirnya, SMK nih awalnya tertarik. Ya, di STM itu tiang narik Gopale, Wirayuda, Sekaribing mewakili STM untuk ulang tahun sekolah masih Bakti Yase, SMA 1 Buleleng. Ulang tahun kita dikirim ke sana. Nah, begitu juga di sana Pramuka. Iya. Kembali tamat STM tahun 95. STM tahun 95 langsung kerja di Nusa Dua di restoran, Emma Restoran. Loh, STM ke restoran? Mesin tiang jurusan engineering di sana. Oh di hotelnya. Ya, di restorannya. Di restorannya bagian mesin. Walaupun tiang kerja di Nusa Dua, tapi tiang kos diisi. Gitu. Pas di samping kampus isi. Makanya kenal di sana sama Gus Wisese, Narmade, Milanus, Dogler. Sampai tiang dikira kuliah di isi. Padahal waktu itu kan belum isi, STSI dulu. Iya. Tiap ada orang ujian sarjana, tiang ikut bantu-bantu. Mana si bungkus? Oh sebenarnya itu mencari nasi bungkusnya. Nasi bungkusnya. Mencari nasi bungkusnya. Iya. Karena kuangan pipis seperti itu. Kang Wang nasi bungkus, kadang mana model minuman energi. Iya. Sampai saya sebagai pendukung banyak mahasiswa. Padahal bukan mahasiswa ya. Walaupun jadi tukang tabedang pakaian gitu loh. Tapi seneng dengan seni. Makanya ikut mendukung. Mulai tumbuh lagi ya. Rasa seni. Ikutlah dalam satu grup di sana itu dengan temennya Gus itu di Narmade. Hotel. Barong, jauh, ngunying, tiang man, bagian dan barong durene kita deh. Oh, dijit. Di Iko. Begitu ngigel di Jimbaran di samping ini, di samping kolam renang, panggung cenit. Pasti yang durene kayaknya jelingson pasti ke kolam. Iya. Kenangan luar biasa. Man per bulan saya senang sekitar pokoknya selain sekali. Oh itu reguler. Oh berarti sempat juga ikut reguler Niki. Karena ikut grupnya Narmade, Gus Wisese punya. Akhirnya di Nusa Dua mulai kerja. Nah di rumah di Kelungkung, benten sesunan Ida Betara sesunan Ratu Sakti. Satu gini tiang, Banjar sama Deno. Deno satu Banjar sama Deno ya. Setiap 6 bulan, setiap tahun mesolah nyalon arang. Mulailah di sana ngayah. Pertama nih, tiang ngayah di sana dengan pemuda-pemuda di rumah. Artinya hanya sekedar ngayah, mulai berjalan. Akhirnya ketemulah sama pelawak yang namanya Unyil. Satu Banjar dengan Dogler. Padahal kalau dia ini mau melanjutkan di dunia komedi, bagus luar biasa. Pasti ngebom ya? Pasti boom. Seperti Petro 100% orangnya. Pokoknya dia lucu. Tapi dia ingin memfokuskan dirinya untuk pariwisata.
Oh iya. Akhirnya dia berhenti melawak. Dogler ini ketemu sama Tiang karena beliau mayas-mayasin festival drama gong Kabupaten Kelungkung, mayas-mayasin. Akhirnya karena ndak ada pasangan Tiang, Dogler minta, jangan ngelawak nih bareng, main aja baca ngelawak. Nah, tampillah. Berarti pertama kali itu memang sama Dogler ngelawaknya? Belum. Sama Unyil ini duluan. Oh sama Unyil, tapi duluan. nikah di desa. Di desa. Calon arang yang setiap 6 bulan. Di desa dan di drama remaja Kabupaten Kelungkung. Drama gong. Drama gong yang mewakili Kabupaten Kelungkung. Iya, iya. Nah, berarti pasangannya pertama Unyil. Unyil. Tata rias sampun sekali mangken? Belum. Seperti yang foto nikah. Ya, ini dia. Ini tata rias pertama. Ini pertama kali. Karena kenapa? Karena Tiang ini Tiang penggemar berat dadap. Oh. Kalau iya, penggemar berat dadap, dia pasti ambil kumisnya nih di sini. Penggemar berat dadap ini. Dia penggemar berat dadap dulu. Habis itu punya pakai udang. Dulu kan ciri khas pelawak Bali, kamen selam saput puleng udang. Ciri khas pelawak Bali. Kalau makin ciri khas ngejuk celeng di barong. Di barong. Hampir banyak ya yang riasannya makin Nah, seperti ini udang satu lembar dibagi dua. Saya setengah, Dogler setengah. Setelah sama Dogler. Sekelas sama Dogler karena Dogler kan dia yang satu gini pakai udang satu saya belum diginikan. Baru saya bawa ke rumahnya. Wih, udang luang nih jangan pesibak jadi yang dua jemaah angkatan keren. Nanti tengah gitu. Oh gitu. Sampai sekarang dia pakai masih. Oh. Dan Pakai dia ada. ya, kemarin malam saya satu panggung sama dia, saya lihat dia sudah berubah pakaian baju sama kemarin saya udah masih seperti dulu. Dia pun gini, ternyata Lola masih mempertahankan, jangan saya berubah. Iya, iya. Habis itu saya lihat perubahannya tidak berubah, cuma di udang saja. Oh berarti itu udangnya nih. Ya. Oh. Nah ini Lola yang pertama. Lola, tapi Niki sudah dengan nama Lola. Sudah nama Lola. Ketika menjadi pelawak sudah nama Lola. Lola sudah nama Lola. Sira yang memberikan itu. Pertama waktu acara Pesta Kesenian Bali, Kabupaten Kelungkung mengambil cerita Kilulung Sakti. Drama gong Niki. Nah, fragmentari. Oh fragmentari. Gong Kebiar. Iya. Pengangon pengangon jaran yang membawa surat ke Telangu untuk diberikan kepada Patih Tangkas. Nah itu namanya Lola. Gede ngurah Lola udah cai mare bangun ngesapkin keginan ngecelin siap. Itu lagunya dulu. Sebenarnya lengkapnya Gede Ngurah Lola. Gede ngurah Lola gitu di fragmentari. Akhirnya Tiang masuk ke dunia lawak drama gong, Tiang ambil namanya Lola. Menjadi punok Lola sih sebenarnya Lola mata yang terbelalak gitu sih sebenarnya. Oh gitu. Aslinya. Ya, Lola mata gini kita melotot gitu. Oh iya. Nah akhirnya terjun di lawak dengan nama Lola setelah pisah dari Unyil dengan Dogler. Berarti awalnya menari dengan Dogler Niki di mana? Di Festival Drama Gong. Di Drama Gong. Kelungkung. Kabupaten Kelungkung. Nika langsung boom. Belum. Tergabung dalam Seke Drama Gong Tilo Tamu Semar Bumi. Di bawah kepemimpinan Anak Agung Yaji Rekalam almarhum. Dengan bapaknya Deno. Oh iya. Sekarang Dersi. Ya. Beliau makanya guru saya yang menempa sebagai pelawak yang tidak boleh berbicara porno di panggung apapun itu Anak Agung Rekalam. Beliau sangat luar biasa sebagai panutan seorang seniman memberikan motivasi dan pendidikan kepada seniman siapapun itu, baik pelawak, baik putri, putra, punakawan, lawak manis itu semua beliau ya. Semuanya beliau talenta drama gong itu bukan hanya Patih Hanom saja. Hampir semua karakter beliau bisa. Nah, setelah itu baru mulai ada orang yang mengenal. Pertama saya pentas lewat Tekin Kelungkung di Pura Dalem Sukawati. Pertama kali pentas di sana. Di sana saya kenal dengan Cedil. Waktu itu masih udang.
belum jangan. Belum jangan. Makanya tiang punya teman-teman yang tidak mau dianggap seorang senior, tidak mau, semua ada teman, kita dalam satu tim pertunjukan, tidak ada senioritas, tidak ada yang namanya junior. Kita dalam satu tim namanya pingpong, harus saling menguatkan. Benar. Tidak boleh ada yang menonjol, tidak boleh ada yang nggak menonjol. Kadang-kadang kan banyak teman-teman yang tadinya bersatu akhirnya pisah. Yang kasih saran, kalau yang namanya partner seniman, Anda berdua patut tekan ke deseda dua barungi misi rantai besi aja, rantai bawa pada misi rantai yen besi menek mekedetan ane menek mati ane di bedan masih mati mekedang kedua pangidang pang barang-barang yen mau jalan gini secara otomatis saling kedang karena bawangnya pada merantai. Makanya tiang. Nah, kenapa sekarang seke-seke ini banyak? Dulu kan banyak seke gong ini, seke drama gong ini, bondres A, bondres B. Kenapa sampai banyak bubar begitu? Bukan senimannya yang ingin bubar, tapi masyarakat yang mencopot satu persatu keinginannya. Dipanggil ini, akhirnya mulailah tidak enakan sama kawan. Makanya STI enggak mau yang diambil sama sekali. Harus tim kan begitu. Tetapi di satu sisi harus juga ada kedewasaan dalam hal berkesenian. Sama seperti tiang dulu, kalau misalkan tiang dicari sama cedil, ya profesional cedil. Kalau misalkan tiang dicari, ada orang yang nyari, tidak pernah tiang menawarkan orang lain, pasti dokter. Tapi kalau cedil nampi job, ngasih tahu saya tanya dulu, ada nggak jadwal? Kalau nggak ada jadwal, saya jalan sendiri. Dokter juga pasti akan berdewasa. Oh, nggak pernah saya ngatur jadwal. Ya, nggak pernah bertengkar soal masalah acara dulu. Nah, akhirnya teman-teman seniman pelawak semua yang di bawah yayasan, teman-teman yang diajar dari skala sampai ini skala diajari. Bagaimana caranya untuk melawak, dijerim, dijebeslos, yang cepok jadi ngelawak man blar, kedua man lawar sudang untuk langsung ikat apa ke satu. Dia ada kadang man kedek terus kedek, bla satuan yang sapang terusnya. Tapi saya ngasih tahu itu tidak pada saat pertunjukan. Selesai pertunjukan di atas mobil pulang bersama dia ngasih tahu santai pertunjukan itu nyantuk kini jangan kayak ini deket kini ya di panggung dia kan tersinggung kadang-kadang dia nggak mau dia ada ketersinggungan di panggung walaupun dia salah paketnya. Dan bedanya sekarang sebenarnya saya sangat bersyukur sekali saya lahir sebagai pelawak di zaman itu. Karena kalau lahir sebagai pelawak di zaman sekarang murah di YouTube pasti kepalanya puyeng untuk mencari bahan lawakan. Tapi dumunan niki sewaktu Pak Lola menjadi pelawak awalnya nika berarti ada proses yang namanya belajar nggih? Belajar. Semua. Belajar jadi pelawak model metamorfosis. Yen emangkin nika kan kebanyakan main jadi lawak hari ini mau berangkat kan seperti itu. Kalau dumun nika kan mungkin ada proses pembelajaran, mungkin bertanya dengan senior atau gimana. Kalau seniman dulu, kan zamannya ada orang, dan masa itu ada orangnya pun ada masanya gitu. Kalau masa dulu, yen sing subuh pantas, subuh dua dan subuh misi, mare juari keluar, mare juali ke sisi, mare juali ngenah di TV. Oh gitu. Kalau sekarang karena media yang mencari dan kita bisa buat sendiri. Seperti di dunia apapun itu. Misalnya mohon maaf misalnya dunia politik kayak begitu dia pegang handphonenya sendiri padahal ada misalnya menteri di sampingnya ini sama saya bersama menteri ini saya mengajukan gini-gini padahal hanya sekedar makan-makan saja tapi dia bisa membuat berita sendiri itulah sekarang. Kalau dulu kan beda. Kalau dulu mau masuk berita jumpa pers dulu wartawan catat apa yang beritanya akan dimasukkan habis itu setelah ada berita meja redaksi lagi, disaring lagi, disensor lagi, baru keluar. Kalau sekarang enggak kan, enggak ada sensor langsung dot dan yang betare dadi, dot
Pokoknya dunia maya, pelih ban ngabe dunia maya, ajak dari maya dan awal. Iya, iya. Nah, back malih yang mau menanyakan Iya. Niki ketika dengan Pak Dogler. Berarti kan Niki partnernya yang udah dari awal udah diajak bareng Iya. sampai akhirnya pentas Ring Art Center dengan sudah merubah riasan Iya. dan Setelah tiang di dalam Sukawati, mulailah orang mengetahui di Gianyar nih. di Gianyar dulu. Di Gianyar. Baru di Ubud terus. Terus ngigal Niki tes. Ngigal. Oh ya. Mulai lolak dogler. Akhirnya ada juga Sokir. Pak Tut Rudite. Iya. Itu beliau udah kan ngalih-ngalih tiang bidan. Pokoknya sekancan ngigel di mengui mungu. Pasti jeng lola dogler. Makanya tiang sampai dini. Ngigel. Nanti mekilet mereka. Akhirnya ya. akhirnya saya juga di satu sisi ngambil juga pekerjaan. Makanya mungkin satu-satunya ya seorang seniman pelawak yang punya IO. Yang Lola Production, Jalak Bali Production, sama Sari Merta Production. Ngambil event BRI, BNS, semua Suzuki. Kalau misalkan ada event, misalnya kan ada yang nelpon tiang, kalau lah ada acara kadang sekian ini IO ini yang nelpon berapa? Oh saya angkat harganya kan, saya angkat ya 5 juta satu orang kan begitu. Habis itu saya buat proposal, saya ajukan juga ke perusahaan dia. Misalnya, tapi saya harga saya turunin 2,5 gitu kan. Berarti kan otomatis saya yang dapat IO, saya yang dapat gitu karena saya tampil. Tapi saya buat ceritanya bagaimana buat kolaborasi lawak Bali artis pop Bali gitu. Saya buat ceritanya. Tapi untungnya di equipment IO. Akhirnya kenalah saya sama Jody Edwin Super Bejo Jakarta. Iya. Dia punya IO juga, saya punya IO, bisnis lah IO gitu. Akhirnya tiang memunculkan diri, tiang lewat IO tiang juga. IO dapat acara besar-besar nih. Akhirnya kolaborasi dengan Lolot, kolaborasi dengan Joni kira-kira Agung. di tahun berapa nih kan? Itu kira-kira di tahun 2004-2005. Itu sudah di Art Center yang rambut jering nih kah? Sarang Di Dogler? Art Center merubah udang menjadi rambut mohak itu. Di Art Center tahun 2002 ulang tahun Bali TV. Berarti yang kedua. itu pertama Itu kali pertama. di Arda Chandra. Ya. Yang memberikan ide mohak itu adalah teman-teman grup pang ruwet di kampung. Ada grup pang di rumah anak-anak muda yang siangnya jam 1 itu duduk di pos kamling ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Wah nanti malam saya mau pentas di Art Center ini baru pertama ini. Apa aja orang nih Pertama kali ke Art Center. Iya. Akhirnya padahal waktu itu saya sudah tergabung di Salju Group. Oh, padahal waktu nikah sudah tenar, udah top lah. Udah top tapi belum pakai jangar gitu. Belum Moha ya. Belum moha. Padahal itu kira-kira ya sekitar 7 baru tenar sekitar 60% lah, belum sampai gitu. Akhirnya di Art Center teman-teman di kampung itu tampilkan pang di panggung. Gimana caranya? Ya kita ke salon dulu, berubah rambutnya gitu kan. Wah langsung dibawa ke salon. Rambut saya langsung dikasih cat kuning. Pakaian dikumpulin, sepatu, celana semua dikumpulin, kotak kresek barak, inget saja dia udah. Teman-teman yang ngumpulin. Teman-teman. Mat santap timpal-timpal lu niki. Dan bon celana mangsit aja nih. Mungkin kena anak pemabuk tuh. Mungkin ini seni apa itu main band pemabuk ngencah Sebenarnya dijerumuskan sebenarnya itu ya. Dijerumuskan ke hal yang baik. Iya. Akhirnya ke center pentas sampai teman-teman ikut ke center. Yang di hadapan teman-teman semua terkejut kan, ini gimana ini? Keren nih. Lantai kapal. Makanya baru pertama kali. Makanya ini sejarah lawak khususnya untuk merubah tatanan lawak Bali yang inovatif dan bikin masyarakat terkejut. Wah, apa ini gitu. Yang tadinya kan Kamen Selam saput poleng kan begitu. Makin kan jadi makin kan pang nih telana. Dan di sebelum keluar pertama kali pelawak bukan gini loh, bukan Penasar, bukan Desa Rai Liku. Ini pelawak ini.
yang pertama kali bicara sebelum keluarnya. Oh. Mrekile. Sebelumnya belum ada. Jeng nyong 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 selesai. Ya. Ke sisi langsung. Mrekile. Akhirnya teko ale metal dan lainnya. Dan lainnya sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang siapapun keluar botol kecap dogler. Yang pertama kali yang merubah rambut pertama, yang mengeluarkan pelawak yang mengeluarkan gaya punk pertama, habis itu yang kekinian juga pertama. Benar. Habis itu sebelum keluar pelawak ngomong juga pertama. Makanya waktu nikah guru tiang, artinya sudah tiang anggap tua tiang itu adalah dolar. Oh ya, dolar. almarhum. Dia yang ngasih acara-acara dulu sebelum akhirnya boom tiang sampai kebalik. Sampai tiang yang memberikan acara guru tiang untuk bisa tampil. Oh, dumunan almarhum Dolar yang juga sering ngasih job dia. Ngasih job. Akhirnya kembali. Akhirnya. Berarti secara tidak langsung bisa dikatakan dengan tampilnya di Art Center itu yang memang merubah total nih penampilan. Merubah total. Dan juga merubah jobnya semakin banyak. Makin banyak. Berarti mana sekian persen malah kan ya mulai dikenal lebih dengan ya. Kali sampai lebihan. Masa kalender itu jumlahnya 30, saya minimal itu acaranya itu sekitar 40-45. Tetap dengan dogler aja? Dogler? Berdua aja? Ya, berdua. Makanya kalau misalkan malamnya calon narang, besoknya kadang-kadang kan jalan santai aja pagi. Iya. Habis itu siangnya ada ulang tahun travel. Habis itu sorenya lagi. Malamnya calon narang lagi gitu. Terus seperti nikah mantan? Pokoknya dalam satu hari minimal 2 itu ada. Sampai lebih dari 2 kali? Nah, Pak Lola? 4 kali? 4 kali. Mantep banget. Kan Tiang mau tanya kalau emangkinan durasi pelawak, durasi pelawak berapa jam sekali pentas? Kalau dulu maksimal Tiang kan berdua nih. Ya. Tergantung acaranya kan kalau pagi misalnya jalan santai gitu MC dia. Makanya pertama kali pelawak yang bisa untuk MC itu kan Birola. Lola Dogler. Lola Dogler, dan dia ngajarin Dogler juga untuk bisa MC, kita MC gitu. Itu berapa tahun kentennya sarang Doglernya? Kalau Dogler Tiang dari tahun 2000 sampai 2007 2008. 8 tahun. 2009 Tiang kampanye, Tiang nggak ngajak Dogler. Waktu Tiang kampanye mau nyalon DPD, kenapa Tiang nggak ngajak Dogler? Karena satu dia PNS, dan yang kedua Tiang menjaga profesionalnya dia, karena dia sudah pro. Tiang nggak bisa memberikan sesuatu kepada dia, tapi dia udah mengerti nama dia, karena beliau PNS juga gitu. Berarti hampir dikatakan 8 tahunan. 8 tahunan, dan dia menikmati di dunia komedi itu tidak lama pada saat naiknya itu. Berapa tahun? 2002 sampai puncaknya ya 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Sampai 2008 ya? 2008 pertengahan sudah masa kampanye. Sudah 6 meninggalkan. Tahunan berarti 6 tahun. Sudah meninggalkan nama kalau Tiang sekarang masuk di dunia parlemen itu karena memang murni totalitas 100% karena Lola. Karena Lola. Iya, kalau bukan karena Lola mungkin ada yang tahu kan. Nah, masyarakat kan jangar. Benar. Tetapi Tiang satu sisi ini biar ada pesan juga. Siapa tahu ada seniman-seniman yang ingin mengikuti jejak Tiang. Jangan hanya langsung menentukan sikap masuk ke dunia politik jika tidak menanam sesuatu kepada masyarakat. Karena begini, dulu waktu Tiang nari, prosesnya itu dari tahun 95, tahun 2000 sampai 2008, itu Tiang punya ada sistem di dalam diri Tiang tanamkan. 60% mebayah, 40% ngayah. Apalagi kalau ada ke rumah, jero bendesa bawa pejati, nedunang ide betara, jagi napak pertiwi, mang de presiden kalau lang ayah jemak Tiang buku dan dengan acara coret Tiang. Kan ada kalender kan belakang dia, coret, Tiang bijak cenik misi buku. Oh, ayah dijadi ke Pak. Ya ampun Tiang jemput ya, Tiang pun langsung mereka di Tiang ayah. Datang ke sana. Nari, bla 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 bla. Habis itu biasa sunan ican pak ican, daging canang, kan tunas.
Niki sampun donasi tiang pahicane. Nah makin aturan tiang balik. Pada saat saya mencalonkan diri, hampir 400 bendese datang ke rumah menyatakan dukungan. Oh, iya. Jadi nanem malu. Antes sing uling tahun 2002 ke 2009 7 tahun ya nanem duren, pantes sing ngalapin buah. Pantes. Artinya orang yang pertama kali dengan gaya politik baru. Politik baru. Dan satu-satunya juga kampanye bertiket. Mana di seluruh Indonesia saya ngobrol sama kawan-kawan. Saya tiket masyarakat, hasil tiketnya saya 100% yang serahkan ke panitia. Dan juga untuk membangun buruh. Pelawak yang pertama kali keliling kemana-mana jualan kaos. Dia otak nak bisnis kan. Bawa itu benar. Itu benar. Bener. Jual kaos itu gimana? Nggak, jualan kaos tuh supir, bawa espas. Nah, pakai enten tukang ngabetas ya. Kanan asal subuh di Jengigal, ya ngalih parkir luwung di belakang espas kan mesti pintu seret, bumisi lemari, bumisi baju ngantung-ngantung, bumisi bajunya itu baju gambar Lola. Anak-anak penggemar saya kan anak-anak banyak. Iya. Nah, habis itu yang di panggung Eagle, naik kuis, peneang nak cenik besi. Begitu nyen man bahan baju kalang bajunya besi malu set tidur panggung nyen teman baju kene. Gitu. Nyen teman baju kene depan bapang lah. Itu ada. Oh, gerudugan. Ya, mau nggak mau anak-anak kan pasti beli Pak, gitu kan pasti. Beli. Ya ampun. Padahal bapaknya besi begitu beli baju. Beli ya. Ya gitu ya. Ada bisnis juga di sana gitu. Nah makanya tiang di dalam dunia komedi ini, dunia lawak Bali, satu dia harus teman-teman dunia pelawak lah teman-teman semua berterima kasihlah kepada senior Dolar Petro yang mengangkat popularitas lawak itu di Bali, sejarah itu udah Dolar Petro. Habis itu kalau di lawak Bali kita harus berterima kasih tiang pribadi bersama teman-teman Paguyuban Anak Agung Kesuci. Beliau adalah tokoh yang mengumpulkan kawan-kawan. Semua seni komedi yang ada di Bali bisa terkenal karena Paguyuban Lawak Bali. Paguyuban Lawak Bali. Tampil itu di Paguyuban. Paguyuban. Luar Saya pertama kali dipanggil oleh Paguyuban sendiri nih, yaitu di Pura Taman Pule di Mas. Iya. Saya dijemput sama Agung Kesuci untuk tampil sebagai anggota Paguyuban. Nak cara pidan di Paguyuban nak medes tuh. Singa ngawang masuk Paguyuban. Masuk ke sana tuh harus gini seleksi. Seperti pelawak masuk ke Sri Mulat, enggak main-main. Oh gitu ya. Saya sendiri nih. Pesu pertama ngerangki kanan, di samping kanan Dolar Petro begini-gini bersiap-siap lah tampil. Samping kiri Cedil ngajak dadap. Begini bu cara petinju. Apa orang nih? Orang baru. Sampai lah. Tegang payung sini lah, tegang nidang ujang sing tenang. Petak gitu. Beri kili kalau waktu itu kan sana nawang nih apa tuh beri kili ke sisiu. Wah. Ya switch terus dapat lah. Gede bla. Akhirnya diterimalah di Paguyuban. Sengir yang memasukkan ke Paguyuban tiang yang menyampaikan ke Suci. Aduh, ada pelawak begini namanya Sengir. Tolong bisa diajak pakai tiang ajak rawit. Iya. Untuk bisa tampil. Buleleng, Durpe CS almarhum lewat Paguyuban. Liku-liku, turakse, siapapun liku-liku itu semua dibuatin, kacangin dibuatin aja. Makanya kalau di dunia komedi itu Paguyuban Lawak Bali itu sangat berperan. Dan sampai sekarang pun saya berkeinginan untuk mengajak kawan-kawan, ayo kita reunian untuk membangkitkan lagi Paguyuban Lawak Bali. Dan sebenarnya sekarang Pak Lolanya yang menjadi ketua Paguyuban. Masih sampai sekarang ketua Paguyuban Lawak Bali. Kok nggak buat event seperti sebenarnya Dot ngajak Parum Paguyuban nih, tapi di Suharga nurene Parum. Udah semua. Aduh,
iya benar ya. Mau ke jalan lain. Jadi juga pandemi ini ya. Akhirnya yang undur-undur terus nih Pak Farum ini. Nah, tapi rapat paguyuban saya undur terus. Nah, tapi sebelumnya Niki karena kan Pak Lola akhirnya masuk ke dunia politik. Dunia politik. Nah, secara tidak langsung kan sudah terpilih lah menjadi tapi tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan karena Tiang tahu juga kan setelah menjabat pun juga Pak Lola membuat yang namanya Yayasan Kesenian Bali. Dan ikut Aku juga ikut. Dulu Tiang ngindang masih dengan Yayasan Kesenian Bali. Hampir keliling juga nih ke. Pas saya dapat waktu saya ikut. Ya, kalau bener. enggak ya enggak ikut. Ada sudah tim yang berjalan gitu. Nah, memberikan ruang lah kepada seniman khususnya kan seniman muda semua yang mau. Pokoknya sekarang seniman-seniman ini adalah seniman paling tersulit. Paling sulit sekali dengan lompatan teknologi zaman sekarang. Jadi kuat-kuatlah untuk menjadi seorang penyaji seni. Dan akhirnya makin kan sudah anggap dan sudah masih lah di dunia politik tapi tidak menjabat ternyata ya. Balik lagi ke dunia seni. Tiang maunya balik ke dunia seni, cuman karena juga ada kesibukan-kesibukan. Walaupun Tiang tidak ada jabatan di apa namanya di Jakarta, ada beberapa teman-teman bisnis juga di Morowali Utara. Habis itu ya ada juga jabatan di Gianyar, habis itu juga di provinsi. Ya karena ikatan politik kan. Nah, Tiang kemarin aja dikit Tiang nari. 12 tahun Tiang tidak pernah ketemu sama Dogler. Kemarin Tiang 12 tahun tidak pernah ketemu dengan Dogler karena Pak Lolanya di bidang yang berbeda juga kan. Dan Dogler juga sama dengan Deno. kesibukannya yang lain dan paketan sama Deno. Yang lihat juga Pak Lola juga kan sama Open Sengeng. Open Sengeng. Tapi sebenarnya kan open sama Sengeng. Tiang hanya mengisi saja pada saat Tiang kosong baru mengisi. Iya, karena secara tidak langsung juga obrolan Tiang dengan Open Sengeng juga awalnya memang di Yayasan Kesenian Bali kan. Open pun benar-benar di Yayasan. Sengeng pun Tiang duetkan dengan Open itu di Yayasan. Golek sama Perak Tiang duetkan di Yayasan. Kalau dulu kan sudah ngebum ini nama Lola. Dan sekarang nggak ada keinginan ingin kembali. Iya, apalagi kemarin baru nari loh. Nah, kemarin baru nari. Gimana sih kemarin nari pertama kali Gini ceritanya. 12 tahun nggak ketemu serasa reunian Lola Dogler. Yang tunggu Niki pasti wenten kita ngerekam Niki. Luar biasa itu. Kan gini Tiang kan ada acara politik di samping rumahnya Dogler memberikan bantuan sembako kepada seni pelukis-pelukis wayang kamasan. Nah, habis acara itu Tiang mampir ke rumahnya. Duduklah di sana. Dia bilang kangen Jen. Nah, bilang Lola Dogler pimpinan ada waktu. Nah, mumpung ada Jumat, ada kosong waktu nih. Mudah-mudahan sing bosnya ke Bali. Kadang-kadang Pak Bupati di Morowali kadang-kadang ke Bali melalui sing mengidang ujang raga. Oh, mau gitu. Coba cek tanggalnya. Nah, saya cek tanggal kemarin kan. Tanggal 6. Mana kan ngidang ya sana. Nah, saya datang ke tempat acara di Timun di Kelungkung. Nah, di sana ngobrol dah, flashback dan kangen. Mau payas pun saya yang toleh. Ingat sih mau payas. Ingat tadi sih. Begitu saya lihat juga dia mau payas. Ya senang tebelan, senang pupur jenis jani no. Aku nak bikin kayak yang tebel-tebel lencang pangenah panggermo. Diskusi soal itu. Habis itu terakhir baru menyeluk pakaian. Wes disap sih jak Dogler Fidan pakaian sini merubah. Di Cino pakaian sini, nih pakaian yang Fidan sih merubah. Cuman yang merubah disirah gitu kan. Itu pun karena menghormati jabatan. Kalau coba saya nggak sebagai gini kan sengenak udah di anggota DPD mau jangar. Ya, makin kan sampun jak praktis. Tapi salahnya saya ngilangin rambut itu tanpa ada upakara. Sampai saya habis dulu di sini. Di sini aja tumbuh. Oh, gitu efeknya. Efek ya. Akhirnya ya cara Bali lah. Cara Bali. Karena dulu saya sangat percaya sekali dengan NIS. Siapapun pelawak binaan Tiang ngajak bareng-bareng, pasti Tiang suruh ngaturang pejati ring ide betara ratu gede ring dalam pet. Nunas, jangan memantra, sampaikan apa adanya. Iring taksun ide. Open, Sengeng, Golek, Sengap, siapa lagi? Perak dulu walaupun beliau senior kan nggak begitu muncul akhirnya karena bareng mulai kompak gitu kan.
Nah akhirnya tiang nggak matur ya seperti itulah sampai sekarang. Udang tiang ini pun yang pertama kali tiang ngasih tahu kan sengap tiang masin pertama, salukin udang, bang pesan. Jangan sampai begini-begini ben pidan di puncak singan di sombong, sombong di tubuh puncak keren. Karena begitu saya, tapi bukan saya nggak mau dianggap sebagai guru, enggak, teman curhat gitu loh. Teman untuk bisa bersama-sama melestarikan dunia komedi Bali ini. Karena beda sekali antara komedian Bali dengan komedian nasional. Kalau komedian Bali itu memakai tata rias, mukaku kanvasku gitu. Ya badut lah. Badut kalau nasional kan dia langsung gitu. Nah, itulah dan masa zamannya Nike gitu. Lola itu benar-benar profesional dalam hal kerjaan, tak pernah mengecewakan orang. Makanya dia ngasih tahu seniman-seniman komedian kalau mau dikontrak oleh perusahaan A, jangan mau hanya langsung dibagi iklan saja. Buatkan dia kontrak. Itu yang ngasih pelajaran itu Jody Edwin Suparbejo. Jangan mau, harus kontrak eksklusif. Makanya satu-satu orang yang pelawak di Bali yang ada kontrak eksklusifnya dia. Suzuki 120 juta. Di kontrak eksklusif 1 tahun. Apa itu pentas-pentas beda lagi dibayar. Iya. Kalau mau buat iklan TV beda lagi. Kalau mau buat iklan radio beda lagi. Itu ada nilainya sudah di dalam satu kontrak. Berarti saya diikat oleh satu produk, tidak boleh narik ke produk-produk yang lain. Produk yang sama. Produk yang sama kompetitornya. Nah kalau sekarang ini kan media promosi kan sudah banyak. Beda, makanya orang tiang selamat yang hidup dari pelawak malunan tapi emang kenan Niki dah balik lagi kemarin dah nari sama Dogler dan nanti harapan ke depannya Niki berarti kan tetap menari, yang penting tidak ada kesibukan benturan. Dan tiang akan tetap sama Dogler. Apa gimana? Sama melanjutkan Dogler. lagi bikin. Sama Dogler. Wow. Bisa Dogler. Deno. Kemarin udah bilang gitu. Rio. Ini bisa setelah nonton ini bisa jalan enak ngalian Niki penasaran soalnya rindu pasti rindu. Tapi siap-siap menonton lawak Tegal gitu. Oh gitu. Mesti lo acara pindah. Pasti enggak seperti itu karena Niki pasti banyak karena Niki dah pandemi 2 tahun mungkin Pak Lola kan tahu pandemi 2 tahun yang lalu. Saya bener dulu waktu di tengah waduh pelayanan bola adil kocokan suut sahabat tuh. Saya pernah mengalami itu loh. Sampai suut kohnya. Seperti dolar dulu. Kalah Ken Lola. Bola adil. Kalah. Kan bola adil. Nah ya, gitu ya. Dulu pernah saya mengalami fase itu. Fase menyerupai dolar. Dulu dolar kan gitu. Nyong metu balik ragu bareng balik dolar. Engkau patut tujat hanya memainkan belum bicara. Baru hanya tubuhnya aja pergerakan body language saja udah kayak begitu. Nah, akhirnya tiang pun pernah mengalami fase itu. Saya tahu karena saya tukang syuting. Apa studio? Break Jani kita. Break krik. Nah, kedek saya ada. Tapi ketika baru keluar, wah kan gitu. Enggak juga. Masa yang tadi ya dikatakan orang ada masanya, masa ada orangnya. Tak kencet. Karena begini, dulu waktu Lola dulu waktu menjangar dulu luar biasa karena tidak ada suatu beban di kepala dan bebas untuk bicara. Iya. Nah, sekarang sudah 10 tahun menjadi anggota parlemen. Rasa kunci sehingga los bibi. Beretika. Begitu yang pelih ngomongnya dari kerana. Itu beban tadi. Berlawanan ya antara nih pesuang ngajak nih lekar. Jadi berlawanan dia akhirnya terus terkunci. Nah, sekarang yang tadinya dijarit. Sekarang saya buka satu persatu coba. Sekebedi. Buka satu persatu. Habis itu Dogler nyak mesti lan aja kene gitu. Karena dulu itu kan Lola yang terus begini akhirnya terus berdua begini kan. Nah, sekarang Dibi Sun Ngigel Hasan yang kadadi
Gini Ben. Ben ulang. Waktu ke Kenyang tiang ini dadi ngigel recang sing ya pesu maluanan malu jani. Kemarin pun saya enggak mau. Karena masih paling ya. Paling bebekan. Ya karena monolog itu kan memang sangat luar biasa. Pertama Bedogler, baru Deno. Oh, Saya gitu. yang ketiga. Iya, Karena mesti Bani di Dian pertama. Jadi kengken yuk kabar STI ke depannya. Iya loh. Karena Bila perlu nanti STI Lola bergabung di STI kan gitu. Oh iya bisa. Kan, Benar. Sekali-sekali ya kolaborasi kita harus saling ini. Iya benar. Apa yang kalau di dunia YouTube itu Collab. Bukan Benar. gitu, collab. EO mendengar nih. Iya benar. Ya tapi Niki mungkin ya Niki pas di 2 tahun Niki kan pandemi kan samian dah seniman tuh mungkin merenungkan diri dan mulai mulai ada gemercing lah istilahnya sedikit demi sedikit mulai ada seniman-seniman yang dilirik juga baru-baru enten muncul dan mungkin Sira unik dengan tayangan Niki karena Pak Lola mengatakan akan malih dengan Doglet rasa penasaran penonton Niki timbul diundanglah nanti mereka Sira unik kan siap menonton pelawak kenal gitu aja. Iya. Dan begini juga sebenarnya ini yang bagus di dunia media seperti ini untuk mengingatkan pemerintah juga. Maksudnya yang begini, dulu kenapa yang mendirikan yayasan? Saya punya sesuatu. Masyarakat membutuhkan sesuatu. Jangan sesuatu yang saya punya ini saya berikan uang gitu misalkan. Saya berikan kepada masyarakat. Ini seniman nggak dapat. Saya berikan senimannya ngayah. Jadi seniman dapat, masyarakat terhibur. Benar. Jadi yang tadinya uang ini sebenarnya langsung yang kasih. Tidak mau, saya punya ini loh. Saya nggak punya uang, saya punya ini. Yen makarya ngenteng linggih, nih tiang lah, wayang lemah, topeng sidekarya, gambang, saron. Ini komplit, ini paket wali. Nah ini saya punya bali-balian ini. Wah ini punya ini. Nah yang mana mau diambil? Kalau mau ini ambil, ini nggak dapat. Kalau mau ini nggak dapat. Gitu. Akhirnya uang yang saya punya itu, yang dari parlemen, yang memang untuk rakyat. Tapi untuk seniman. Jadi ngayang. Jadi masyarakat pun dapat hiburan. Ya, jadi roda ekonomi berputar. Ya. Nah sekarang kalau misalkan pemerintah 9 kabupaten sekarang mempunyai program dinas ini, coba sekarang Kabupaten A, dinas kebudayaan pakai pondres ini. Dinas B, 9 kabupaten kalau mau dia bener-bener ngomong dan ngelestarian seni, tapi pembuktiannya jok tetap PC dan kayak pekon kayak kenapa itu harapan nih termasuk harapannya seniman harapannya mempromosikan seniman kan begitu nyen upah pasti lah kar di dinaikkan kan begitu ngomong nah si A si B. Nah sekarang kan sudah banyak di teman-teman yang ada sekarang ini kan ini si A ini si B ini si C. Nah silakan kabupaten ini ngambil ini, kabupaten ini. Kadang-kadang kan ada juga teman-teman kita misalkan pelawak di Bangli, pelawak di Gianyar. Wah, ragu pada luling Gianyar dari pelawak Singanggone. Kan ada bukan masalah gimana karena memang kabupaten jarang membuat program itu. Jarang membuat program itu. Hanya ya sisihkanlah sedikit kalau memang peduli dengan seniman-seniman, pertunjukan hanya omong saja soal pelestarian tapi nyatanya nggak dibuatin program. Nah itu yang dia harapkan dan mari kita sekarang sebagai seniman dia mengajak seniman di Balti gedor pemerintah untuk membuat program itu sentilin kuping nih dimanapun Anda tampil sampaikan itu loh. Kritik yang positif, jangan sampai hanya sekedar wacana pelestarian khususnya di dunia kita loh, di dunia pertunjukan, baik itu desa liku apapun itu, pokoknya di dunia pertunjukan lah, belanja bareng-bareng. Toh juga yang dia pegang adalah uang kita juga kan, uang rakyat juga kinten. Jadi kalau enggak memang dia peduli dengan kita siapa lagi? Benar. Luar biasa banget ya obrolan kali ini ya, harapannya luar biasa, mudah-mudahan Niki pemerintah mendengar tiang tunggu Niki nanti biar bisa kolaborasi Niki. Banyak kedinasan kan bukan hanya satu, dinas A, dinas B itu kalau satu dinas punya 2 program misalnya
bisa melibatkan daripada seniman kan bagus siapapun itu kan itu tidak harus si A si B si C itu. Dinas A ini Kominfo ada, pariwisata ada kan gitu. Sekali Bapak ini. Sebenarnya setiap dinas itu menyisihkan barang berapa persen lah. Ya kalau hitungan di pemerintah 50 juta 100 juta itu kan kecil bagi dia. Satu dinas 50 juta untuk promosi. Promosinya apa? Lewat media pertunjukan. Dia nyari sendiri, silakan. Satu kabupaten berapa kedinasan? Kalau semua memang kompak untuk membuat sesuatu hal untuk pelestarian seni kan bagus itu kan. Jadi teman-teman semua sing ada buat paling ngoyo, kejang man. Ya mudah-mudahan ada telinga yang merah. Semoga didengar. Itulah Lola dulu. Itulah Lola dulu. Dulu Lola setiap tampil kalau ada pejabat pasti sebut takut pada hadapan Lola. Mau pentil bener. Tapi setelah dari pejabat ragu pentil. Risiko. Secara tidak langsung sudah menikmati rasanya. Harus. Karena kalau sudah masuk dunia politik, Anda sudah dibelah menjadi dua, ada yang suka dan ada yang tidak. Harus terima itu. Tapi kalau jadi seniman, saya nggak ada sing demen, jangan demen. Gitu ya? Beda. Gitu Cuma ya? makanya panggung hiburan dengan panggung politik adalah beda orang. Yang namanya panggung, ada ruang, ada orang, itulah panggung. Tapi kalau panggung hiburan, orangnya seniman. Tapi panggung politik, orangnya politisi. Nah, dari panggung hiburan saya ke panggung politik. Udah ada kesamaan, ada panggung. Jak bebas itu ngomong. Di panggung itu yang penting ngomong, nak kepenang, nak kesing. Dan kalau orang taman kanak-kanak di DPR kan memang karena bicaranya itu memang bebas di sana, freedom. Bicara menjadi orang parlemen itu daripada nggak ngomong. Wah, yang waktu pertama ada di anggota apa kan orang di melengah kenal. Begitu ada profesor ngomong, saya ikut instruksi. Pertanyaan jawaban saya apa? Anu ngomong pertama ngomong dia, saya sependapat apa yang disampaikan profesor. Nah, iya dua kan. Itu instruksi. Tambahin min bede, pang masuk di notulen rapat. Masih pocol uang rapat naik bakat anak kali. Tapi setelah berjalan, bisa. Saya itu cuma kain, apa aja bin. Iya. Pendapat saya dengan ini. Iya. 2009 saya terpilih kan Gus. Wah, apa ya pisah nih Lola, mau pelawak. Mandi lekangnya pelawak, termasuk pelawak jam kerja harus kedak nih bahasain. Harus belain Lola nih waktu itu. Apa yang bisa nih Lola, mau pelawak, mau lengah. Sebenarnya pelawak itu harus emosi sebenarnya jadi. Tapi saya buktikan 2014 nyalon buin Didian lolos. Jak papat Didian lolos. Karena kan Didian doang. Ya Bang Blo kan bareng sih lolos nih kayak gini. Itu bukti yang berbicara. Iya, itu bukti yang bicara. Real. Akhirnya orang pelawak jadi bangga lah jadi pelawak. Itu loh akhirnya ada seorang pelawak juga Oni Suarman SOS temannya Sule. Dia mengikuti jejak pelawak Bali yang masuk parlemen sampai mendapat suara terbanyak di Indonesia. Nah itulah Ilola ini sebenarnya belum ada apa-apanya. Cuman bersyukur hidup di pada saat zaman itu. Nu konen ada sangat TV, konen ada media sosial. Ngelah bahana besik bintlong tiba nangon bah lawain nu mangon. Jani besik, jani apa mani mati. Makanya dia kangen nepuk timpal-timpal tawang. Kangen. Saya sebagai seniman komedian dalam timpal-timpalin. Makaca hidup dari pelawak Yani kita kenal. Benar. Dimakan zaman dan mulu harus gitu. Secara tidak langsung memang kita harus mengikuti. Nikmatilah. Itulah dia nikmatilah. Nah, tadi harapan sudah kepada pemerintah. Ya, mungkin yang minta yang terakhir nih Ki, karena kebenaran pesan deh buat generasi muda khususnya pelaku seni pelawak dari Pak Lola. Boleh. Kalau pesan tiang kepada teman-teman, tetaplah semangat. Buatlah kreativitas apapun itu sesuai dengan kekinian zaman sekarang. Walaupun dibilang tabrak ini tabrak, pokoknya lawan saja.
jangan pantang menyerah. Itu yang pertama untuk teman-teman kita seniman-seniman pertunjukan. Yang kedua, pesan buat masyarakat. Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali yang masih mencintai, menghargai produk lokalnya. Masih mencintai seniman-senimannya. Bukti kalau ada artis-artis nasional datang ke Bali, mana ada orang begitu. Nyapa makanya. Seneng semua. Artis-artis nasional datang ke Bali karena merasa nyaman. Tapi kalau artis Bali ada jalan kemana-mana, ini masih seneng kita, dihargai, dihormati. Nah, Titiang ucapkan terima kasih kepada masyarakat, tetaplah menjadi masyarakat Bali yang mencintai seniman-seniman lokal Bali gitu. Luar biasa banget. Nah, terima kasih banyak nih Pak Lola karena kepada untuk galah. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa ngobrol malih, sharing-sharing. Dan tiang punya oleh-oleh oleh-oleh betul dia. Niki oleh-oleh dari Nio Nirmala Oil. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Niki adalah minyak kelapa yang fungsinya dapat meredakan hampir semua jenis penyakit. Sirau ini wenten kendala dalam tubuh, bisa dibalurkan ke seluruh tubuh atau di area yang sakit, dan dados diminum niki. Seperti sirup obat batuk. Terima kasih Nio Nirmala Oil. Mudah-mudahan kontrak dengan Lucita terus berjalan, jangan sampai putus. Karena dengan Nio Nirmala inilah program ini terus bisa berjalan. Disampaikan banget loh. Tambahin nak sirau ini wenten sponsor balik. Mudah-mudahan acara ini biar berlangsung bisa lama. Bagi perusahaan-perusahaan yang ingin dipromosikan dalam acara ini, silakan hubungi Gus Menir. Lucita harus ini, kalau tanpa ada dukungan daripada perusahaan-perusahaan ini nggak bisa berjalan. Mudah-mudahan BUMN juga yang ada di Bali mencari kerja di Bali, ya sedikit tidaknya hargailah seniman Bali. Kita percaya. Dan kita juga punya sponsor niki luar biasa nih Pak Lola, ini dari Dana Mandiri. Niki merupakan apresiasi dari Koperasi Dana Mandiri memberikan niki satu ngemang pejabat gitu. Sih kenapa? Tapi niki nak kita mengapresiasi sebagai seniman. Bukan nilai harganya. Nilai harganya. Tapi penghargaannya. Pas. Nemen dia niki. Berapa harganya? Niki dari Koperasi Dana Mandiri, niki disupport satu logam mulia. Mohon diterima niki. Inge, sampun bersertifikat. Mungkin ya ampun akeh berdua negara dia. Artinya niki kan sebagai kenang-kenangan buat tiang. Niki akan tiang taruh, dia akan menjaga kenangan luar biasa. Terima kasih. Pasti di ruang suci kajang. Niki dari Koperasi Dana Mandiri, Niki sudah mensupport OR kali ini dan memberikan apresiasi kepada seniman, juga diberikan tabungan niki langsung masuk sebagai anggota Koperasi Dana Mandiri Nika sebesar 500.000. Aplikasi koperasinya ini juga sudah berbasis digital Pak Lola. Jadi tinggal di-download mantan di Play Store Nika On Time KSU Dana Mandiri. Berarti kalau tiang sekarang masuk anggota, sampun dados anggota niki. Gitu. Sudah menjadi anggota. Jadi masuk anggota. Nilai pipis dan artinya tiang mengembangkan juga bisa diskusi langsung mantan di chat nanti di On Time KSU Dana Mandiri. Nanti saya harapkan juga koperasi bisa diskusi bisnis-bisnis apa yang bisa jalan gitu ya. Iya, benar. Ya, terima kasih banyak Niki. Nah, teman-teman, semoga obrolan kita kali ini bisa memotivasi kalian semuanya. Niki, obrolan sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan di tahun Niki jauh lebih baik dari tahun 2021. Tentang pemerintah, BUMN, ngalegai di Bali, di Jakarta dia ada bener PBC di Bali. Sewu seniman Bali ini kecerdasan. Iya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe, buruan kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi sareng Titiang Lola Tiger Slang. Unsur mau pamit, sinap untuk para Santi. Om Santi Om. Salam hurid bunda. Salam hari. Dadah. Berikili.